Lo nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik, terima kasih. Saya minta konfirmasi dari termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Gimana ini? Loh, lah kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Izin pimpinan. Enggak, sekarang prinsipal KPU, KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering Izin majelis. atau Lahat? Ada enggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Lo nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hahaha ya. Amarah Hakim MK meledak di sidang Pileg sejak Pilpres KPU tak serius katanya ya. Artinya apa? Artinya kenapa KPU kok tidak datang begitu di situ begitu? Mereka menganggap bahwa apakah ini hanya lelucon saja atau hanya ini ya MK ya tidak penting. Atau jangan-jangan karena Prabowo Gibran sudah menang, sudah diputuskan ya tidak penting juga untuk menghadiri di KPU. Apakah seperti itu begitu kan? Itu banyak realitasnya yang kemudian ya KPU banyak dikritik, ya dilaporkan dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini para hakim di situ sudah mulai agak geram ya dengan KPU selama ini begitu kan ya, yang dianggap tidak serius dan sebagainya begitu. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa persoalan-persoalan politik begitu kan ya, apakah kalau sudah menang seperti itu. Ini disentil loh berkali-kali loh sama sama MK di situ begitu kan. Ini sangat disayangkan begitu kan ya. Bahkan ya hakim itu mengatakan sejak Pilpres kemarin KPU tidak serius. Ya, KPU tidak serius. Bahkan ya dalam persidangan ya dianggap tidur dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan hal seperti ini ya mulai agak kebingungan dengan adanya KPU. Bisa saja KPU ini akan berujung ya bisa berujung mereka dipecat begitu kan secara tidak hormat. Karena dengan adanya seperti ini justru menurut saya pribadi begitu kan paling seharusnya datang di situ begitu. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Hakim Arief Hidayat begitu situ begitu terkait dengan persidangan tadi menunjukkan bahwa seolah-olah KPU ya hanya itu aja mereka. Hanya tidak serius untuk mencari titik temu dalam nuansa keadilan seperti ini begitu. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi apa yang kemudian dilakukan oleh KPU semakin membuktikan bahwa KPU itu dianggap sudah ada nuansa ya bisa saja intervensi sana sini. Kenapa mereka tidak hadir begitu kan? Ini kan acara paling sakral begitu kan ya untuk menentukan bagaimana sebuah partai yang ada di daerah-daerah yang lain, sebuah partai yang kemudian kehilangan suaranya. KPU kan harus bertanggung jawab, bukan soal mewakili atau memberikan kuasa hukum di situ begitu kepada mereka untuk datang di MK. Nah, saya kira ini yang akan menjadi tantangan besar ke depan karena pada kenyataannya adalah seolah-olah MK ya hanya itu aja begitu, dianggap tidak penting dan sebagainya. Bisa saja terjadi begitu kan ya. Ya, nampaknya masyarakat dan budaya bangsa kita untuk menghadiri itu aja mungkin KPU agak gimana begitu. Mari kita baca komentar-komentar dari netizen ya.
Amar hakim ya, MK meledak di sidang pileg sejak pilpres, KPU tak serius, katanya begitu. Ada yang mengatakan pret. Ujung-ujungnya mungkin ya sudah tahu ya, mungkin ujung-ujungnya tidak dikabulkan, mungkin ujung-ujungnya ditolak dan sebagainya begitu kan. MK, kalian harus lihat komen-komennya, seru tuh ya bagi rakyat, bagi tahu Bapak bisa diintervensi. Bapak nggak ada kehormatannya bagi yang mengintervensi Bapak. Bapak itu yang murahan sekali, kalau butuh tinggal bayar saja. Ini komentar-komentar dari netizen. KPU tak serius karena sudah tahu hasilnya. Sejak Mahkamah Kentut melahirkan cawapres cacat hukum, semua sudah selesai. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya mungkin masyarakat sudah paham dan sudah tahu bahwa apa yang kemudian terjadi, endingnya bagaimana begitu kan. Saya kira seperti sengketa gugatan pilpres kemarin. Saya sejak awal ya sudah berjam-jam mereka saya mengamati terus begitu kan. Ada tanda wah ini dikabulkan, wah ini dikabulkan. Tapi pada ujung-ujungnya semua kena prank begitu kan ya. Ternyata ada 3 opsi yang kemudian dimainkan oleh MK seolah-olah mereka ya berbeda pendapat dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ke depan bahwa sengketa-sengketa itu sudah tidak perlu sekarang ini begitu kan ya. Karena pada ujung-ujungnya tidak begitu didengarkan oleh mereka walaupun segudang bukti apapun yang kita pertontonkan, yang kita datangkan, para ahli seahli apapun begitu kan ya. Tidak mungkin mereka akan mengabulkan. Karena MK itu sudah tahu dari dulu, dari turun-temurun mereka siapapun yang menang di KPU ya, dengan hasil apapun mereka, ya MK bisa beralibi mereka yang akan memutuskan apakah mereka ditolak atau dikabulkan. Sudah dari dulu seperti itu. Tidak ada sejarahnya demokrasi bangsa kita itu menolak mengabulkan begitu kan. Saya kira yang ini yang akan menjadi catatan penting ya kepada demokrasi kita. Artinya masyarakat sudah bosan begitu kan ya. Sudah bosan mereka. Dulu ada si paman, ada si ini dan si itu dan sebagainya. Artinya kata netizen wah hanya bacot doang. Jadi endingnya mungkin sudah tahu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya apakah KPU melakukan kesalahan fatal? Ya jelas di situ begitu kan ya, kalau mereka tidak hadir. Tapi mungkin satu sisi buat apa sih mendengarkan dari MK yang sudah diputuskan dari Mahkamah Konstitusi begitu, dari KPU dan sebagainya begitu kan. Artinya ya itulah politik kita. Mari kita baca terlebih dahulu komentar beritanya seperti ini. Ini amar hakim MK meledak di sidang pileg ya sejak pilpres, KPU tak serius katanya ya. Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat murka dalam lanjutan ya sidang sengketa pemilihan KPU anggota legislatif pileg di gedung Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan itu Arief selalu memimpin ya sidang dalam perkara 246 dengan pihak permohonan DPP PAN. Marah karena pihak berinisial dari KPU tak ada satupun yang hadir dalam sidang yang digelar oleh panel 3 tersebut. Arief menyebutkan KPU terlihat tak serius menghadapi sidang gugatan MK bahkan sejak sengketa pilpres sebelumnya. Artinya apa? Artinya kalau memang ini tidak hadir dari beberapa KPU, saya kira mungkin sudah tahu endingnya seperti apa, yang digugat apa begitu kan ya. Karena pada kenyataannya ini yang sudah menang di KPU seperti itu. Tidak mungkin diputuskan lagi yang kemudian suaranya akan berubah begitu kan. Ya karena KPU secara kuantitatif di situ begitu kan. Mengaca dari Pilpres 58% Prabowo Gibran yang menang. Ya, walaupun tuntutan apapun mereka tidak akan berubah di situ begitu kan. Sama dengan pileg tidak akan berubah, sedangkan orang-orang yang menang di situ di beberapa daerah tidak mungkin berubah menjadi kalah. Ya, kan logikanya seperti itu begitu kan. Jadi ya inilah politik ke depan. Jadi biar tidak sia-sia ya hanya buang-buang suara, buang-buang tenaga, mending ya tidak ada sengketa-sengketa seperti ini deh begitu kan. Ngapain ujung-ujungnya tidak dikabulkan? Menurut Arief, semua komisioner KPU mestinya sudah dibagikan tugas untuk hadir dalam masing-masing sidang panel sengketa pileg, termasuk panel 3 yang diwakili Idam Holik. Perkara 246 menyidangkan perkara gugatan yang dilayangkan PAN atas dugaan kekeliruan hasil penghitungan suara di sejumlah TPS di 2 kabupaten Sumatera Selatan masing-masing Ogan, Kemerling, dan Ir dan Lahaduta. Artinya kalau mereka tidak
lolos ya ngapain kita harus mempertahankan seperti itu begitu kan ya? Apakah masih gogat seperti itu? Saya kira inilah lelucu bangsa kita begitu. Ujung-ujungnya ya ditolak. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honor di Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honor di Podcast Rakyat ini.